Selamat pagi, salam mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Romo Dominikus Setio Haryadi. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus yang memberikan karya perutusan kepada murid-muridnya. Dalam karya perutusan tersebut, Yesus meminta kepada para muridnya untuk tidak membawa bekal atau uang. Yesus ingin agar mereka memiliki hati yang berserah diri seutuhnya hanya kepada Yesus sendiri. Yesus juga ingin mengajarkan kepada para muridnya agar mereka tidak menjadi murid-murid yang serakah dan terlalu cemas akan segala kebutuhan duniawi. Ketika mereka mau berserah diri seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan mereka yang dengan sungguh-sungguh dan tulus hati mau melayani Tuhan. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita, agar kita sebagai murid-murid Tuhan memiliki hati yang pasrah seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kita disadarkan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan harus senantiasa mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap karya perutusan. Tuhan memanggil kita untuk berbagi kasih, sukacita, dan berkat-Nya dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, kita diajak untuk tidak menjadi orang yang gampang sekali memberi perhitungan kepada siapapun. Kita pun telah menerima rahmat secara cuma-cuma oleh Allah, maka kita pun dipanggil untuk memberikan rahmat itu kepada siapapun secara cuma-cuma. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita adalah, sejauh mana saya mewujudkan hati yang pasrah seutuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan saya?
Apakah saya selama ini berani mengandalkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan membagikan rahmat-Nya secara cuma-cuma kepada siapapun yang berada di sekitar saya? Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas setiap karya perutusan yang Kau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk berani seutuhnya berserah diri hanya kepadamu dan membagikan akhirnya rahmat sukacita itu secara cuma-cuma kepada siapapun yang berada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.